nanti oh nggih Pak Rektor Umin Gus Rizal dulu, kita akan langsung berikan, tidak perlu banyak ulasan kalau bicara dengan Rektor. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para saudaraku sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul dalam majelis, dalam pertemuan ini dalam kondisi kesehatan yang baik, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan juga umur panjang pada kita, juga memberikan keimanan yang baik kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan kita ta'zimi, kita hormati Kiai Haji Ahmad Labib Asrori, tidak lupa juga kepada Romo Agung, juga kepada Gus Khalil Asrori, juga kepada Pak Pendeta Romo Sutras, kepada Pak Pendeta Pak Gede, dan juga kepada Mas Lurah Jamkop, Mas Adang Legowo, juga tidak lupa kepada sahabat saya, guru saya yang tadi sudah menjemput jauh-jauh saya di Pekalongan untuk dipertemukan dengan panjenengan semua. Yang saya hormati Mbak Luki, juga Mas Salaf, juga para sahabatku yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini acara yang keempat seingat saya ngisi di Jamkop. Pertama dengan Pak Aba tahun 2017, yang kedua dengan Pak Profesor Sahiron Samsudin di Sekolah Teologi tahun 2018. Tanggalnya pas sekarang tanggal 26 Agustus 2023. Waktu itu saya ngisi tanggal 26 Agustus 2018 di Sekolah Teologi. Kemudian 2019 di mana itu masalah lupa ya, 2019 itu di Sudirman, Museum Sudirman. 2020 saya mendampingi Gus Yahya Khalil Sakuf. 2021 2022 diliburkan lantaran pandemi, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para saudaraku yang dicintai oleh Allah, ada satu hal yang unik ya, ketika Bung Tomo pada saat itu menggelorakan semangat para pejuang di Surabaya. Saya masih ingat kalimatnya itu. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang sanggup membuat secari kain putih berwarna merah dan putih, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Cuma logatnya tidak seperti logat saya. Apa boleh saya tirukan logatnya Bung Tomo? Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang sanggup membuat secari kain putih berwarna merah dan putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 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 Ketika Bung Tomo menyiarkan pidato semacam ini, ada seorang sahabatnya namanya Dr. Siwapesi. Mas moderator Mas siapa? Mas Abed ya. Seorang sahabat Bung Tomo namanya Dr. Siwapesi. Dari namanya saja kita tahu kalau dia adalah dari Maluku. Kalau nggak Protestan ya Katolik. Dia mendekat kepada Bung Tomo. Romo mendekat dia.
Bung, apa? Aku ada yang aneh katanya. Kenapa sih ketika engkau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar semacam itu, aku ini walaupun non muslim tapi hatiku selalu bergetar. Apa kata Bung Tomo? Itu karena engkau, wahai Dr. Siwabesi, telah merasakan bahwa Tuhan memang zat yang maha agung, maha besar. Disitulah hatimu itu bergetar. Ya, ini tadi bergetar gak semua? Bergetar. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi sebuah cerita yang unik. Saat itu kalau nggak salah pertempuran Ambarawa, saya lupa ini pertempuran Ambarawa atau pertempuran 5 hari di mana, di Semarang atau di mana. Waktu itu ada 2 orang pejuang, satu muslim satunya non muslim, kalau nggak salah Katolik juga, menghadapi serbuan Belanda. Kan gitu kan, wah saya gini. Yang muslim tanya, wani bora? Saya tahu, yo wani, ayo. Ya saya tak dungo sih, yo wis, aku ya dungo. Yang muslim doanya begini, yang Katolik gimana cara? Begini. Wis ta, wis. Ayo nyerbu, mosok gak menang. Awak dhewe saiki lan duwe 2 Tuhan gitu. Kowe dilindungi karo Tuhan Bapak ya. Kowe dilindungi karo Tuhan Bapak, aku dilindungi karo Gusti Allah. Mosok ora menang. Ayo budal. Itu luar biasa. Loh, ini cerita-cerita yang menarik. Ya, masih butuh cerita lagi enggak ini? Ini ceritanya Gus Dur. Tadi sudah perang kemerdekaan. Ini cerita Gus Dur tahun 80-an, di mana Gus Dur tahun 80-an sudah menjabat sebagai ketua PBNU. Gus Dur sering keliling ke pesantren-pesantren. Waktu itu Gus Dur sering mengajak Romo Mangun ya. Kita tahu Romo Mangun itu sering pakai peci, pecinya persis seperti ini, tapi tidak gondrong kayak saya. Pakai peci seperti ini. Adapun Gus Dur kiai, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kesana kemari walaupun beliau memimpin organisasi terbesar di dunia, tapi beliau nggak pernah pakai peci. Sering lagi pakai celana, pakai batik yang ngapret kekecilan, kadang-kadang kancingnya jebol seperti itu. Yang dilakukan oleh Gus Dur adalah ngajak Romo Mangun ke pesantren untuk memberikan yang namanya seminar dan seterusnya. Gus Dur nggak pakai Romo Mangun pakai peci hitam. Waktu itu para santri hanya mendengar kalau Gus Dur cucu Kiai Hasyim Asy'ari, ketua PBNU datang ke pesantrennya. Mereka tidak tahu karena internet media belum setenar sekarang. Mereka tidak tahu yo Gus Dur itu yang mana. Apa yang terjadi mitra olahraga RCTI? Yang terjadi adalah ketika Gus Dur maupun Romo Mangun turun dari mobil, yang dicium tangannya pertama kali siapa? Peci hitam, kacamata tebal, pakai janggut, ya kan? Yang dicium para santri dengan takzim. Ya Allah Gus Dur, ya Allah. Ya Gus Dur gini-gini. Sukses itu. Yang kedua, makanya ketika dalam sebuah seminar kata Gus Dur kepada Romo Mangun, atau Romo Mangun dulu kepada Gus Dur, katanya, Gus, apa? Sampeyan itu sebenarnya sudah Katolik, tapi belum dibaptis. Kata Romo Mangun, sampeyan itu sakjane ya Muslim, ning urung syahadat. Tak berselang lama terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Kata Romo Mangun, Gus, wis waktune asarnya salat kok kono. Tak sediano sajadah nang mburi kae. Loh, itu kan luar biasa. Betapa keduanya ini masing-masing memiliki keimanan yang kokoh, tapi tidak menghentikan tidak ada sekat-sekat. Primordialisme, etnisitas maupun fanatisme keagamaan antara dua orang ini. Makanya saya pernah bilang kepada Romo Catur, pimpinan pastor di gereja Santa Maria di Tanggul Kencong, Jember, tangga saya waktu saya ngisi FGD antar lintas agama. Romo Catur, napa Gus? Kristenisasi maupun katolikisasi menggunakan beras
dan mie instan, saya jamin sekarang gagal. Loh, kenapa Gus? Bukan perkara umat Islam imannya sudah kuat. Nggih, kenapa? Karena sekarang umat Islam buktinya lebih suka mie instan jenis Indomie daripada mie sedap. Makanya kristenisasi gagal menggunakan mie sedap, karena ternyata umat Islam lebih senang suka mie Indomie. Apa jawab Romo Catur? Makanya kata beliau itu, kita itu ibarat dua burung. Apa? Emprit kaji. Wonten emprit kaji? Walaupun sering ke gereja, dia tidak akan pernah jadi Katolik atau jadi Protestan. Sebaliknya burung gereja walaupun hinggap di pucuk menara masjid, dia tidak akan pernah menjadi mu'alaf. Oke, Pak, mohon maaf Romo. Yang Protestan, teman-teman Protestan ada? Oke, Pak Pendeta. Desember tanggal 24 tahun 2022, satu hari sebelum peringatan Natal, saya mengislamkan ambulan. Lah, kok iso ambulan di Islam lagi? Ya, karena waktu itu saya bersama teman-teman Banser. Ya, Banser ini ya. Yang berani mati tapi takut lapar itu ya. Berani berjihad tapi takut istri. Lah, ya gitu deh. Yang Banser itu apa namanya? Gayanya meyakinkan, sayang rokoknya eceran. Lah ini ya, Banser itu kan di depan anggotanya singa, tapi di depan pintu rumah Hello Kitty, Pak. Jadi saya mengislamkan ambulan. Maksudnya apa? Saya dan beberapa teman-teman Banser Ansor di desa saya itu merintis yang namanya layanan kemanusiaan bernama ambulan. Yang pertama kita ambulan dikasih sama lembaga namanya Nurul Hayat, saya dikasih, kemudian kita operasikan, digratiskan, siapapun boleh kita angkut yang sakit dan seterusnya. Yang kedua, saya merasa bahwa layanan ambulan satu itu kurang untuk melayani jasa pasien, melayani pasien-pasien yang membutuhkan, dan kita layani secara gratis. Akhirnya singkat cerita, ada yang menawarkan saya, ini ada ambulan, posisi sekarang ada di Malang, itu ambulan berkas rumah sakit Yakum di Purwodadi. Yakum itu Protestan atau Katolik? Protestan ya. Akhirnya kita beli, kita datangkan, kita syahadatkan. Kita siram dengan 7 rupa kembang. Tapi tidak saya suruh syahadat. Yang penting kita. Dan alhamdulillah ya, bekas ambulan bekas rumah sakit Yakum saat ini tetap berfungsi. Saya bilang kepada Romo Catur, Romo, kalau ada jamaah gereja Santa Maria yang sakit, dia punya biaya atau tidak punya biaya, yang penting dia ingin diantar ke rumah sakit, yang pertama kali harus Romo ingat dan Romo telepon itu saya. Kenapa? Saya siap melayani karena ambulan ini tidak memiliki agama. Karena ambulan ini bebas melayani siapapun, itu semua adalah makhluk dari Allah, ciptaan Tuhan, kita layani. Termasuk saya bilang, ketika kemudian Romo jamaahnya membutuhkan yang namanya kursi roda, kebetulan ada kursi roda, kita bagikan secara gratis untuk peminjaman. Silakan, ketika ada jamaahnya Romo Catur yang membutuhkan kursi roda, yang pertama kali diingat bukan toko peralatan medis, tapi ingat saya, akan saya pinjemi Romo. Kenapa seperti ini? Karena di antara orang yang menyumbang kursi roda itu ada satu orang yang Katolik. Waktu itu saya bikin pengumuman, Pak, siapapun yang memiliki kursi roda nganggur di rumahnya dan tidak terpakai, silakan dikirimkan ke saya, akan kita pinjamkan kepada siapapun yang membutuhkan. Muslim atau non muslim tetap kita layani. Hingga akhirnya ada seorang sahabat saya, perempuan janda, bilang kepada saya, Gus, suami saya wafat karena COVID. Waktu itu masih punya kursi roda dan kursi roda sudah kita berikan. Dan ini katanya, saya pingin urun, minta nomor rekening, akhirnya beliau transfer. Saya transfer, saya atas namakan, ini sedekah ini atas saya atas namakan,
almarhum mendiang suami saya. Saya tanya balik, lah memang di Katolik ada konsep amal jariah, saya bilang. Yang pahalanya terus mengalir ya kan, bisa dijelaskan sama tadi. Termasuk kemarin Pak, saya kan membelikan sepeda motor bagi para mahasiswa saya yang saya tugaskan untuk berdakwah di kawasan-kawasan terpencil di Indonesia. Termasuk ada 2 orang yang saya tugaskan untuk berdakwah di komunitas suku anak dalam Pak. Kalau kita pernah baca novel maupun nonton film Sekolah Rimba, kita tahu bagaimana kehidupan suku anak dalam. Itu kita belikan sepeda motor. Kita belikan sepeda motor second Revo. Akhirnya sepeda motor saya cat hijau, saya tulisin Nahdlatul Ulama. Wah. Itu kemudian apa? Sepeda motor ternyata kurang. Saya mau belikan lagi, tiba-tiba ada orang yang inbox ke saya. Saya minta nomor rekeningnya Gus. Lu monggo, buat apa? Ini nitip untuk dipakai apapun, bisa juga untuk dipakai nyumbang beli sepeda motor dakwah di pedalaman. Oke siap. Habis itu chat lagi di inbox Facebook. Tapi saya non muslim loh Gus. Ya ora apa-apa, aku arep duwite kok. Lho ini hebat, non muslim transfer ke saya sekian ratus ribu nominalnya untuk memperkuat misi pemberdayaan sosial keagamaan para dai-dai muslim. Betapa luar biasanya Pak, ini sesuatu yang tampaknya absurd tapi nyata di Indonesia seperti ini. Ketika misalnya jenengan pergi ke desa Balun di mana Lamongan, ada desa Pancasila di sana. Itu kan sangat luar biasa, bapaknya muslim, anaknya non muslim, bapaknya non muslim kadang Katolik, anaknya Hindu, ibunya Hindu, anaknya Buddha, bapaknya Buddha, anaknya jadi muslim dan seterusnya, tapi tetap rukun. Kenapa? Karena dipersatukan oleh sebuah entitas namanya Panca si apal porai. Jenengan apal Pak, lolos pendidik P4 jenengan Pak. Dapat sepeda. Kalau Gus Kholil nanti misalnya lo gak lolos Pancasila, gak lolos apal mboten Gus. Kalau hafal tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah bacaan suratul Fatihah. Tanpa diundi. Oke, para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, para saudaraku yang dicintai, yang kami cintai. Ini adalah sebuah hal yang cukup unik ketika kita melihat. Seringkali saya katakan kepada para sahabat saya yang biasanya takjub manakala melihat ini fenomena di setiap agama ini. Ada awan berbentuk lafaz Allah. Subhanallah. Ini keajaiban dari Allah. Ada lafaz awan berbentuk Allah. Kemudian mungkin di Manado sana ada awan berbentuk gini. Wong Kristen Protestan puji Tuhan ya, puji Tuhan, salib ini penampakan luar biasa. Orang Buddha juga kagum ketika ada penampakan yang mirip dengan Sai Baba misalnya. Wah, orang apa? Wah, pokoknya itu fenomena. Tapi ada satu hal yang jarang disadari dan jarang terucap dari setiap mulut, setiap bibir para pemeluk agama, yaitu manakala ketika melihat hal-hal semacam itu mereka mengucapkan puji Tuhan, alhamdulillah, sebuah keajaiban, sebuah mukjizat. Tapi mereka jarang menyadari bahwa Indonesia ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa saya katakan keajaiban? Nanti saja tepuk tangannya ya. Coba mana ada negara jumlah pulau kita itu 17.100 pulau. Itu urutan nomor 2 setelah Swedia kalau tidak salah. Lalu itu 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang. Belum lagi mengingat ada 1.354 komponen bahasa lokal. Ada 750-an suku bangsa dan juga ada yang namanya kurang lebih 6 agama resmi. Yang pertama kedua Protes, Bu, Kong. Siapa bilang Kongguan tadi? Konghucu. Ini Pak, kita hidup dalam 250 juta penduduk yang beda-beda etnis demikian rupa, tapi tetap diikat menjadi sebuah kesatuan dalam usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Ayo, ke-70 berapa ayo?
ke-78. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi ketika kita melihat betapa kemudian konflik-konflik yang tumbuh seringkali juga diiringi dengan ego, bahasa wong intelektual, ego sektoral, primordialisme dan sebagainya, yang pada dasarnya itu hanya nafsu saja. Makanya dibutuhkan bagi para sahabat yang ada di sini, para pemuka agama, kalaupun menjumpai di antara umat kita yang memang sumbu pendek, maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemuka agama untuk mengerim agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengakibatkan percikan, yang percikan bisa mengakibatkan ledakan. Understand? Underwear? No. Oke, lanjut. Underwear. Para sahabatku, oke, ini ya. Jadi belajar dari kearifan Kiai NU. Tadi saya ngobrol dengan Romo Agung. Beliau ini muridnya Gus Dur. Ketika Gus Dur mengajar di STF Driarkara, waktu itu kondisi mata beliau itu masih normal dan berfungsi baik. Itu beliau adalah murid dari Gus Dur. Jadi kita sama-sama sanad keilmuannya kepada Gus Dur. Mutasil ini ya kan ya. Nah, ini apa yang kemudian kita belajari? Ada sebuah kasus, Pak, yang ini mungkin bisa dijadikan sebagai patok pelajaran bagi kita semua sebagai pemuka agama. Waktu itu Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, masih pakliknya Gus Dur, yang juga pernah menjabat sebagai Rois Am, ketua umum PBNU yang menaungi para ulama itu, plus juga menjadi ketua MUI, Manchester United Indonesia. Bukan ya, Majelis Ulama Indonesia. Kiai Sahal, Pak, itu pernah dilapori oleh warganya. Ini semacam studi kasus. Warganya lapor, Yai, apa? Nggak setuju saya pemakaman umum ini. Loh, kenapa? Ini loh pemakaman umum loh, campur muslim sama non muslim. Saya nggak nyaman, saya nggak mau nanti ketika mati dikuburkan di sini jejer sama salib, jejer sama ini. Berapa orang yang protes? Banyak, Yai. Coba, andai kata yang dilapori itu adalah pemuka agama yang memiliki kesadaran sumbu pendek, maka mereka akan melakukan upaya jangan pernah memakamkan saudara-saudara Kristen di sini. Haram hukumnya. Tapi yang namanya Kiai Sahal Mahfud tidak. Apa yang namanya Kiai Sahal Mahfud yang dilakukan oleh beliau? Wis, gak setuju lihat di makam no bareng. Nggih mboten, itu kan pemakaman umum. Nggih pokoke mboten purun, Yai. Wis, aku saiki duwe dhuwit. Kowe duwe dhuwit pira? Ayo urunan tuku tanah nang sampingi pemakaman umum, digaekno pemakaman Muslim. Jadi bukan pemuka agama bukan hanya melarang, tapi sekaligus memberikan solusi. Ini yang kemudian sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya tadi saya juga bilang kepada Romo Agung bahwa di antara satu hal yang menyebabkan kita mungkin tetap rukun di antara pemeluk umat Islam dengan pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain adalah salah satu kunci, namanya Abdurrahman Wahid. Gus, Pak, ngapunten. Coba jenengan guyonan soal agama kuwi sensitif, Pak, nggih mboten? Tapi ketika seorang Gus Dur guyonan soal agama, lho ora ono sing ngamuk iki piye, Pak? Coba. Karena Gus Dur yang pertama kali dilakukan beliau adalah melakukan pendekatan dengan kerendahan hati terhadap para pemeluk agama lain, bukan pendekatan secara ego. Yang dilakukan Gus Dur itu adalah meneguhkan jabat tangan, bukan kepalan tangan. Ini yang harus kita teladani. Makanya saya bilang Gus Dur itu salah satu kata kunci terbaik untuk mempersatukan perbedaan di Indonesia. Buktinya apa? Ada salah satu bukti ketika seorang santri namanya Mas Abdul Wahab, wajah Facebook, itu berangkat ke Papua untuk berdakwah di sana. Di pesawat itu ada seorang pendeta
Mau kemana? Wah, ini saya mau ke ini ke Sorong, Papua. Oh, nanti tinggal di mana? Ya enggak tahu, Pak. Pokoknya kita mendarat gini-gini. Akhirnya dalam obrolan tersebut tercetus satu kata kunci yang disepakati dijadikan bahan pembicaraan, yaitu sosok kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan kecintaan Gus Dur maupun apresiasi Gus Dur terhadap kebudayaan dan etnisitas Papua. Kata kunci ini dipakai untuk mengikat ikatan emosional dua orang, satu muslim satunya non muslim, hingga kemudian yang sangat luar biasa, turun dari pesawat Pak Pendeta tadi bilang, Mas, kalau belum punya penginapan, belum tahu tidur di mana, silakan, saya ini punya hotel, silakan dijadikan satu kamar untuk tempat tinggal selama kamu belum menemukan tempat tinggal layak di Sorong ini. Yang kedua, silakan dijadikan itu sebagai basis Nahdlatul Ulama. Piye koyo ngene iki? Piye koyo ngene iki? Loe mboten. Loe. Podo. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya komposisi yang paling penting di dalam upaya merajut harmoni semacam ini adalah kuncinya terletak pada kesadaran tokoh agama, pemuka agama untuk terus mengikuti antara lain apa yang ditawarkan oleh para kiai-kiai NU. Para sahabatku lintas iman, ada 3 kategori persaudaraan yang ditawarkan oleh ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Saya dengan Gus Khalil, dengan Masalah, Kak Lugi, dan konco-konco Banser dan segala macam. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua itu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air, ukhuwah watoniyah. Saya dengan Pak Agung, kita bukan saudara seiman, tapi Pak Agung adalah saudara saya sebagai anak bangsa, sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, urutan yang diantara yang tertinggi di antara 3 kategori ukhuwah atau persaudaraan brotherhood ini adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Cristiano Ronaldo, dia saudara saya, bukan dalam keimanan, bukan dalam kebangsaan karena dia orang Portugal, tapi dia itu adalah saudara saya dalam kemanusiaan. Makanya ketika Ronaldo itu menolong yang namanya sosok bocah kecil yang terhimpit ketika terjebak tsunami namanya Martunis, maka itu adalah diantara wujud ukhuwah basyariyah. Understand? Persaudaraan sesama umat ayo ukhuwah Islamiyah. Pertama apa? Persaudaraan sesama umat. Yang kedua persaudaraan sebangsa dan setanah. Yang ketiga adalah persaudaraan sesama umat manusia. Makanya ketika kita menggunakan 3 kunci yang disodorkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sudah ketemu. Kenapa ketemu? Karena ketika misalnya anda semua percaya terhadap ulama-ulama kami, itu lebih enak memahami bagaimana keindonesiaan itu dijalankan dalam bingkai keagamaan. Apa ada ceritanya orang-orang kiai-kiai Nahdlatul Ulama menggelorakan yang namanya semangat untuk merobohkan NKRI? Tidak ada. Pernah mendengar ceramah dari Gus Dur, ayo kita robohkan NKRI ini? Pernah mendengar ceramah dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ayo kita dongkel Presiden Jokowi, kita gantikan dengan SpongeBob misalnya? Pernah gak dengar? Pernah dengar dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang besok beberapa hari mendatang akan mengumpulkan para sufi dari seluruh dunia di Pekalongan? Tidak akan pernah ada ucapan-ucapan untuk menggulingkan pemerintah. Tidak akan ada ucapan-ucapan untuk mengganti ideologi NKRI, ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang terlontar dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Pun lah Pak, Bu, ulama-ulama NU ya kayak ngeniku, ya kayak Gus Khalil kayak ngeniki. Lek lungguh ya ramboi 11 ramboi. Ning hakul yakin ketika ada misalnya
Anasir-anasir asing yang ingin menggulingkan Indonesia, perang dengan Indonesia, yang pertama kali itu datang membawa keris misalnya, itu adalah Gus Khalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kok ternyata kerisnya keris setrum. Nah, misalnya seperti Gus ya. Ini yang kemudian, ini sama halnya ketentuan yang dimiliki oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama sama dalam Katolik sebagaimana dikatakan oleh Monsinyur Sugiya Pranata, 100% Indonesia, 100% Katolik. Ulama kita juga sama, 100% Muslim, 100% Indonesia. Understand? Banser ngantuk. Pokoknya banser kadung ngene iku mikir jam yamin durung mari kok mulai disereni bojo aku. Makanya Pak, ada sekali lagi balik lagi ke yang awal. Indonesia adalah sebuah keajaiban, bukan hanya sebuah keunikan. Bagaimana bisa komposisi dari sekian banyak etnis dipisahkan oleh lautan, ribuan pulau, kok yo saya tetap rukun umur 78 tahun itu. Lu andai kata bisa ya sangat bisa. Manado memisahkan diri menjadi Republik Protestan, Papua menjadi negara Papua merdeka dan seterusnya. Tapi untunglah kesadaran ini sejak awal dibina oleh para pendiri, oleh para founding fathers Indonesia. Ayo kita cek komposisi yang namanya 9 perumus namanya Piagam Jakarta atau Pancasila. Soekarno, Hatta, A. Maramis, Ahmad Subarjo, Agus Salim, terus siapa lagi? Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Profesor Dr. Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, kurang siji sapa iki? Lionel. Siapa jawab? Kurang siji ya. Ini komposisi yang sangat luar biasa Pak. Soekarno nasionalis, Hatta nasionalis, Ahmad Subarjo nasionalis. Lalu kemudian siapa lagi? A. Maramis nasionalis, non muslim pula. Abi Kusno Cokro Suyoso, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, bukan PSS. Terus kemudian siapa lagi itu? Abi Kusno Cokro Suyoso. Lalu kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Muhammadiyah, Agus Salim dari PSII. Pasongo iku dirembuk sedemikian rupa. Iki piye enake Indonesia iki? Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Apa itu? Filosofi yang selama ini diam-diam kita gunakan. Filosofi ini wong Jawa, piye penake, piye apike. Eropa nggak punya kayak gitu Pak. Makanya Eropa itu pecah, ada kurang lebih 40 negara. Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, pecah sedemikian rupa hingga mereka ingin bersatu tapi tidak bisa. Akhirnya mereka mendirikan yang namanya siapa ngomong Uni Sara? Uni Eropa Pak. Walaupun tanggal 2018 yang namanya Inggris Brexit, kan itu keluar dari Uni Eropa. Sekarang gegeran Rusia, gegeran dengan Ukraina, itu kesulitan. Arab Pak, itu satu etnis tapi terpecah-pecah menjadi 30 negara hingga akhirnya yang namanya Jamal Abdul Nasir dan juga bapaknya Bashar Assad namanya Hafidh Assad itu berkoalisi mendirikan namanya Republik Uni Arab, Union Arab Union. Tapi kemudian koalisi ini pecah lantaran masing-masing bersikap ego. Tidak ada konsep yang kita sebutkan tadi apa? Piye penake, piye apike. Lu bangsa kita itu punya Pak. Makanya saat itu andai kata mau Madura menjadi negara Madura, Jawa menjadi Jawa, Sumatera menjadi negara Sumatera, sehingga kita mau mancing ke sana misalnya kita harus pakai paspor, pakai visa dan seterusnya. Tapi berkat yang namanya rembukan di situ, yang namanya power founding fathers, maka tercapai kesepakatan mendirikan namanya Indonesia dalam bentuk nation, dalam bentuk republik. Ini yang kemudian saat ini kita bertaruh. Andai kata tidak ada dua konsep atau filosofi, piye? Nah,
Iya apa nih? Piye apa nih? Piye mangane? Piye lawe? Piye penake? Piye api? Lanjut mboten? Ngantuk mboten? Luwe mboten? Yang paling terakhir. Ini biasanya saya ulang dalam pertemuan Jamkop. Saya teringat ketika sowan kepada Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, salah satu santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah seorang ulama sepuh yang dihormati oleh Gus Dur. Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi ini juga merupakan kakak kandung dari Kiai Haji Hasyim Muzadi PBNU. Saya sowan pada malam takbiran tahun 2008. Saya bertanya kepada Yai Muhid Muzadi, dan tampaknya ini adalah konsep yang ada di benak beliau, dan konsep ini seide, sevisi, semisi dengan seluruh ulama-ulama yang ada di Indonesia, khususnya dalam Nahdlatul Ulama. Apa itu? Saya tanya tentang Indonesia. Bagaimana Pak Yai tanggapan jenengan tentang Indonesia? Kata Yai Muhid, Mas, ayo kita bayangkan ini yuk. Kata Yai Muhid, Indonesia itu sebuah rumah bersama. Ibaratnya fondasinya didirikan oleh umat Islam, temboknya dibangun dan didirikan oleh orang Katolik dan orang Protestan, genteng atapnya didirikan, dipasang oleh orang-orang Hindu, gentengnya dipasang oleh orang-orang Buddha. Adapun umat Konghucu bertugas melengkapi perabot di dalamnya plus menyapu halamannya. Perlu diulang, ngantuk, perlu diulang, perlu diulang enggak? Paham? Ya wong Jember ya paham iki wong tanggane kok ya. Kata Yai Muhid, Indonesia ini sebuah rumah bersama. Ibaratnya fondasi dari Indonesia didirikan oleh umat Islam, temboknya didirikan oleh orang Katolik dan orang Protestan, atapnya didirikan oleh orang Hindu, gentengnya dipasang oleh orang Buddha. Adapun umat Konghucu bertugas melengkapi perabot di dalamnya plus menyapu halamannya. Made in China, bukan? 95% benda di atas muka bumi adalah ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Good ya? Tos ya, tos oleh tak, Pak Gede, tos oleh. Oke, inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian di dalam struktur pencatatan pahlawan nasional senantiasa ada pahlawan lintas agama, ada pahlawan lintas etnis, dan di situ setiap kali pergantian presiden pasti ada mata uang baru, di mana uang baru ini juga bergambar pahlawan nasional dari lintas agama. Desain uang paling nggak menarik itu zamannya Jokowi sekarang. Kenapa? Saya berkali-kali hampir keliru memberikan uang 50.000 kepada tukang parkir lantaran saya kira itu 2.000, Pak. Mangkel, Pak. Bolak-balik keliru, Pak. Dan desain uang zaman Jokowi selama 2 periode ini itu menggambarkan tingkat nominal berdasarkan jenis senyum pahlawan nasional di dalamnya. Soekarno Hatta senyum mboten, Pak? Di uang 100.000 senyum mboten? Mbak Lugi, senyum mboten? Lebar, Pak. Urut uang biru, gambarnya siapa coba? I Gusti Ngurah Rai yang awal, yang sekarang gambarnya Juanda Karta
Sasmita. Wis gak guyu Pak, mesem. Rada abot Pak, mergo nominalnya wis berkurang Pak. Turun 20.000. Gambarnya siapa? Otto Iskandardinata. Yang sebelumnya gambarnya Samratulangi. Aku hafal, mergo bakat dadi kasir Pak. 10.000 gak guyu Pak. Gambarnya siapa? Sebelumnya Sultan Mahmud Badruddin. Yang sekarang pahlawan Papua. Siapa itu? Ayo. Iki apal duite ora apal gambare lah jenenge pahlawan iki piye iki? Ayo dicek saiki masalah. Duit 10.000 nggo ora iki? Aku yo lali kok ya. Franz Kaisepo. Wes 5.000 warna apa? Coklat. Gambarnya siapa? Imam Bonjol. Yang terbaru gambarnya Pak Yai Idam Khalid. Guyu mboten? Mboten. 2.000 Pak. Gambarnya siapa? Pangeran Antasari. Sijine sing anyar gambarnya siapa? Husni Tamrin. 1.000 Pak. Nggawa pedang Pak. Dan jangan lupa uang 1.000 ini adalah uang yang dicintai kota amal masjid Pak. Ya Allah, heran. Jangan 500 ya. Ini nanti kalau di akhirat Pak, yang paling banyak menghuni surga itu gambar Patimura Pak. Padahal Patimura non muslim Pak. Engkau di surga itu ketemu sama gambar Soekarno Hatta iring-iringan. Loh, duwe Soekarno Hatta, kowe lapor ini ya kancaku mek titik iki tok lho, mek ngene tok. Aku ya sering iki nang mall, kasir mall. Lah kowe wae ki bolo wae. Kok langsung mlebu surga kowe? Iya kotak amal, Bos. Lagi duwe 2.000 gambar sapa? Pangeran Antasari lapor ini iki. Nah, aku duit paling sering mlebu nang kotak amal toilet, Pak. Toilet umum bayarnya piro? 2.000. Terminal Jogja bayarnya piro? 2.000. Kan itu kan ya. Oleh karena coba pahlawan nasional kita itu selalu saja digambarkan dalam bentuk gambar di mata uang. Franz Kaisepo non muslim. Terus kemudian siapa? Yang 1.000 Patimura Katolik. Yang kemudian yang terbaru Cutmu, iya Muslim. Pangeran Antasari Muslim. Husni Tamrin Muslim. Imam Bonjol Muslim. Kemudian siapa? Yaidam Khalid Muslim. Terus kemudian Sultan Mahmud Badruddin Muslim. Terus digantikan siapa lagi? Franz Kaisepo non muslim. Otto Iskandardinata. Terus seperti itu. Itu membentukkan yang namanya komposisi bahwa pahlawan nasional di Indonesia bukan hanya didominasi oleh pahlawan muslim. Coba Ignatius Adi Sucipto, Agustinus Adi Sucipto. Iki sing biasanya bandara mana itu? Semarang, Jogja. Nah, ini kita mau Jogja orang ngerti, jenenge pahlawan. Dikira sing bangun apa piye ngono iki. Apa ya siapa? Mungkin nama desainernya, Pak. Lho ya ora, nama pahlawan. Agustinus Adi Sucipto yang memerintah Pak Slamet Riyadi. Ignatius ya, benarnya. Ignatius Slamet Riyadi. I.J. Kasimo, pahlawan Katolik. Terus kemudian siapa? Marta. Siapa ngomong Marta Tilaar mau? Wih produk Sariayu, Bos. Piye to? Marta Tiahahu. Kok langsung Marta Tilaar. Mustika Ratu iku, Bos. Ya Marta Tilaar iki piye to ya? Orang-orang martabak. Wes ya. Wes. Pahlawan kita ada yang namanya siapa tadi? Gusti Pak Ketut Jelante. Ada yang namanya apa? Gusti Ngurah Rai. Sing diapal arek-arek saiki dudu Gusti Ngurah Rai. Siapa Pak? Ade Rai. Mentang-mentang kayak ini. Jadi ini merupakan komposisi yang indah. Kalau ini adalah Taman Sari Indonesia yang harus kita rawat. Oleh karena itu, para sahabatku semuanya, ayo sering-sering diadakan acara-acara semacam ini. Jangan rela tiba-tiba ada orang, siapapun agamanya, apapun etnisnya, mengacaukan kerukunan panjenengan di Magelang sini dengan alasan begini, alasan begitu. Ingat apa yang disatukan saya sampaikan tadi tentang prinsip yang ditularkan oleh Kiai Haji
Abdul Muhid Muzadi, prinsip atau contoh yang telah ditekankan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud ketika ada konflik, bagaimana cara menengah, bukan menjadi kompor dan seterusnya. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah. Cukup demikian karena Romo Agung kayaknya mulai ngantuk. Nggih, matur suwun para rawuh semuanya. Ini kereta saya pulang nanti jam 00.30. Nutut nggih masalah nggih. Nutut nggih. Nggih, cekap semanten. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat malam. Salam persaudaraan para saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Rizal, dan saya membayangkan kampusnya beliau ini di Jember ini, rektornya nyentrik ini, mahasiswanya kayaknya membahagiakan, tidak ada sing rada stres dan ora medeni lho. Biasanya kan rektor kan jaim-jaim, serem-serem, iki ora gitu dan friendly. Wah, ternyata sama dengan saya, gondrong aslinya. Ini tepuk tangan untuk Gus Rizal. Tak saingi kowe, Nggih. Matur nuwun Gus Rizal, dan niki sotone metu. Dan niki wae sing dingen-dingen tok nggih. Sing dingen-dingen. Karena nanti beliau juga ternyata akan langsung menuju ke Jember nggih. Untuk kondur kita doakan untuk nanti perjalanannya lancar dan selamat ya. Dan ini juga sebenarnya belum sesi makan sebelumnya, tapi karena sudah disajikan oleh Pak Pantun ya kita menghargai ya. Dan ini dari teman-teman Ranting NU Congkrang, terima kasih sudah menyediakan ini. Dan mohon maaf ini karena suasananya jadi santai Romo, jadi ini diperbolehkan nggih mendengarkan sambil makan, karena ini menunya soto ya Romo. Ini telat 3 menit saja sudah berbeda rasanya ini soalnya.